yang itu nggak mau menerima dari mes. Gara-gara apa? Mereka itu ahli hukum, ekonomi, bukan ekonomi. Saya nggak mau gitu dia terjadi pada Anda. Anda tunjukkan bahwa saya juga bisa kok kuantitatif kok. Gitu kan. Sekalipun itu minta tolong pada yang lain nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Paham ya itu ya maksud saya ya? Iya, ya Pak. Semangat. Coba semangat ini dalam hatinya. Siapa? Maju tak gentar, bela yang bayar. Nah gitu kan. Maju tak gentar, bela yang bayar. Oke, Imron mungkin apa? Mau ngomong apa ini? Atau yang lain, silakan. Bismillah, udah jangan takut statistik. Justru yang sulit itu nanti ya, mau yang saya jelaskan pertemuan selanjutnya itu, mengenai bagaimana mengkonstruk satu teori, lalu diturunkan menjadi instrumen, itu yang sulit. Jadi bagaimana alat kita untuk menggapai data itu yang sulit. Kalau itu sudah kena itu, sudah gampang, itulah gampang. Jadi jangan khawatir itu. Ada lagi yang tanya, silakan. Sorry ya, kalau saya ngajar itu sambil guyon gitu ya. Jadi jangan sakit hati gitu ya. Saya itu orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu biasa gayanya itu. Semakin dia itu akrab, ngomongnya semakin kasar. Kan nggak pernah ketemu kan, teman lama. Begitu ketemu, apa yang dia omongin? Bancuk itu kamu itu. Besok kan. Itu tidak berarti marah, itu enggak. Saking akrabnya itu. Nah, saya saking akrabnya sama Anda ngomong kadang-kadang gitu tuh, itu artinya akrab. Bukan malah jauh itu. Nah, itu. Jadi jangan disalahpahami itu. Ada lagi? Ya. Jadi nanti yang sulit itu bagaimana, yang saya merah-merahin ini ya, saya merah-merahin. Gimana cara membuat instrumen melalui yang ada merah-merahnya ini. Itu yang kerangkanya. Dan itu kalau sudah tidak nyambung, maka seluruh kegiatan dari penelitian kuantitatif itu salah. Contohnya gini, ada yang saya uji ya, judulnya pengaruh, ini psikologi ya, pengaruh positive thinking. Berpikir positif ya. Maksudnya apa? Berpikir yang husnudon, lawannya suudon. Ya, itu ya. Husnudon, berbaik sangka pada orang lain. Positive thinking itu. Berarti apapun ocehan orang, dia selalu menanggapi dengan baik. Misalnya ya, orang kalau positive thinking itu. Di depan kampus Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya terjadi pencurian. Tiap hari ada pencurian motor. Tiap hari. Kalau berpikir negatif, wah, sivitas akademika IAIN Palangkaraya itu maling semua. Itu berpikir negatif. Tapi kalau berpikir positif, wah, mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Palangkaraya itu kaya-kaya. Tiap hari kehilangan motor ya tetap aja jalan kuliahnya. Nah, gitu kan. Itu berpikir positif. Respon yang positif. Ada juga gini, ada orang gembrot. Gembrot gitu ya. Perempuan itu kan salah satu masalah itu kan obesitas, kegemukan. Dan sensitif kalau perempuan itu disebut tentang kegemukan itu. Ya. Suatu saat kemudian ada orang mengatakan gini, kamu kok gembrot gitu, kerjaanmu makan aja ya. Kalau orang berpikirnya negatif, langsung dia marah. Marah gitu. Macam-macam lah pokoknya ngomong. Tapi kalau orang berpikir positif, enak ditanggapi itu. Oh, masa saya ini gembrot? Enggak, saya enggak gembrot kok. Saya ini kan sejahtera. Saya ini lambang dari orang sejahtera, seperti saya ini. Nah, gitu kan. Sama dengan kamu itu kok, orang itu saking kurusnya ya, kamu itu kok kurus banget. Sampai gitu. Siapa bilang saya kurus? Saya kan ramping. Saya kan artistik itu tubuh saya ini. Nah, kira-kira gitu. Ternyata maksudnya itu yang diteliti ternyata instrumennya, dimensi aspeknya, indikatornya bukan ternyata itu. Tapi apa? Berpikir positivisme. Dalam filsafat itu beda ya filsafat dengan psikologi.
Kalau dalam psikologi, berpikir positif itu lawannya berpikir negatif. Husnudon lawannya suudon. Tapi dalam filsafat, berpikir positivisme itu lawannya berpikir dogmatis. Kalau dogmatis kan apa kata ajaran agama ya. Tapi kalau positivisme itu kan semuanya itu pada prinsipnya salah, kecuali bisa dipertanggungjawabkan secara apa? Rasional, objektif, empirik, itu kan. Ternyata itu jadi indikatornya. Rasional, objektif, empirik. Akhirnya apa? Seluruh penelitiannya itu salah semua. Karena sudah dibangun dari kerangka yang salah, maka bangunnya salah. Sehingga penelitian kuantitatif itu kayak seperti mata rantai. Satu putus semua. Beda dengan kualitatif. Tapi ya kalau kita sudah bisa membuat instrumennya gampang penelitian kuantitatif itu. Jangan takut. Ya, jangan takut. Bahkan saya bisa bantu Anda ya untuk memperbaiki statistiknya itu. Gampang. Saya tahun kemarin kan sebelum tahun 2019 kan ada pelatihan kan. Yang ikut kan dosen-dosen aja. Dosen-dosen aja. Bisa jadi nanti ya khusus pelatihan statistik. Tapi kan nanti ada mata kuliah statistik nanti. Makanya nanti statistiknya itu sudah diterapkan aja. Nggak usah repot-repot, nggak usah pakai teori-teorian ya. Bodoh amat dengan teori kan. Yang penting kalau ada seperti ini, bagaimana cara menyelesaikan kuantitatifnya. Nah, gitu aja. Oke, saya kira itu ya. Masih ada pertanyaan? Ya, mohon maaf untuk kali ini nggak sampai full ya. Saya sampai sini aja karena saya mau ada acara keluar sebentar ini. Ada yang tanya? Silakan. Satu pagi Pak Lamando Pak. Ya, silakan. Satu lagi. Kami mohon Pak, ini nanti ada tatap muka Pak. Ada tatap muka. Pertemuan yang keberapa Kak? Soalnya ini kayak, soalnya untuk variabel ini kalau dia satu dulu kan harus valid segala macam Pak. Uji tes gitu ya. Kami sudah lupa soalnya. Jadi harus supaya valid segala macam itu cara-cara menganukan itu tadi itu Pak. Itu ya. Menentukan indikator biar gitu Pak. Itu yang kami ingin belajar lagi Pak. Terima kasih Pak. Saya tidak tahu ya. Mudah-mudahan masalah COVID ini segera berlalu. Nanti kita juga bisa ketemu gitu ya. Nanti saya koordinasi sama pimpinan ya. Anda juga koordinasi sama pimpinan. Siapa tahu ya nanti di akhir-akhir tahun ini saya bisa ke sana gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, nanti sekalian tatap muka itu sekalian. Tapi perlu diingat, ini kan mata kuliah metodologi riset. Belum sampai pada statistik. Tidak juga seminar proposal. Karena kalau statistik, ya bagaimana cara uji validitas, uji reliabilitas, uji persyaratan, ada uji normalitas, homogenitas, uji multikorelativitas. Itu statistik itu. Ini kan metodologi riset. Makanya justru yang lebih penting itu adalah nanti bagaimana membuat instrumen. Itu yang menurut saya paling penting. Statistik itu gampang kok. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Semua mahasiswa itu hampir kepingin ketemu dengan saya gitu kan. Ya. Ini Jamaah juga ya, yang dari Mataram, yang dari Banten, yang dari Samarinda, juga Pak, sekali-kali nanti ketemu ya kita ya, gitu kan. Pengen langsung ketemu gitu. Ya, nanti insya Allah lah, mudah-mudahan nggak ada masalah ya dengan masalah COVID ini. Oke ya, saya kira itu. Ya, terima kasih perhatiannya. Ya, mulai sekarang ya, sambil kuliah, Anda kan masih semester 1 sih, belum begitu banyak teori yang sudah diterima. Sehingga kalau mau memilih judul mulai sekarang sih kadang-kadang terlalu dini ya. Tiba-tiba nanti tengah jalan akan berubah gitu. Tapi nggak apa-apa, ancang-ancang. Kira-kira nanti, tapi mindset Anda itu ya yang penting. Anda di ekonomi syariah. Anggap aja ekonomi syariah itu adalah bagian dari fakultas ekonomi, ilmu ekonomi. Udah tinggalkan syariah itu, karena apa? Anda sudah ngerti syariah itu. Anda sudah paham semua. Kira-kira gitu ya.
Anggap aja sudah paham. Supaya apa? Kita punya dua kekuatan. Syariahnya sudah didapatkan di S1, nah S2-nya ini betul-betul kita ekonomi gitu. Saya kira keren itu ya, keren. Bismillah ya. Bismillah gitu. Oke, saya kira gitu ya. Ntar saya sampai ketemu ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Ya, sama-sama. Ini saya sudah dipanggil ini karena mau ada Nggih, Prof. ya ini ya. Ya, Prof.